Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 30 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelumnya, ketika di rumah sakit, tanpa mereka duga, bayi kecil itu tiba-tiba menggenggam jari mereka berdua dan menyatukannya sehingga membentuk bentuk love atau hati. Amira dan Aksa terdiam, saling berpandangan dalam kebingungan. Tatapan mereka bertaut, penuh arti, seakan mengakui sesuatu yang selama ini mereka hindari. Namun, Aksa dengan cepat tersadar dari lamunannya. Ia menarik tangannya dengan gugup, berusaha mengabaikan kejadian yang baru saja terjadi. Pikirannya menolak untuk terjebak dalam perasaan yang seharusnya tidak ada. Amira pun ikut merasa canggung. Setelah menjenguk, Amira dan Aksa akhirnya memutuskan untuk pulang. Langit senja menemani perjalanan mereka. Namun, hati Aksa mulai dipenuhi kegelisahan. Kata-kata Pak Bastian terus terngiang di kepalanya. Lian Bagaskara, musuh bisnis keluarga Rahardian, dituding sebagai dalang penculikan Amira sebelumnya. Jika benar, maka ancaman terhadap Amira belum sepenuhnya hilang. Meski Amira bukan bagian dari keluarga Rahardian, ia tetap harus melindunginya. Karena di dalam rahim Amira ada darah dagingnya. Memikirkan keselamatan Amira, Aksa akhirnya memutuskan untuk merekrut seorang supir profesional yang juga merangkap sebagai bodyguard. Syaratnya jelas, tangguh, berpengalaman, tidak merokok, dan memiliki kemampuan bela diri. Ia ingin memastikan bahwa jika suatu saat ia tidak bisa berada di sisi Amira, ada seseorang yang bisa menjaganya dengan baik. Keamanan Amira adalah prioritas utama, terutama setelah insiden penculikan yang nyaris merenggut nyawa perempuan itu. Aksa tak ingin mengambil resiko lagi. Di sisi lain, Bella tengah diliputi kecemasan setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran Aksa dan Adam. Ia mulai khawatir jika suaminya menyadari sesuatu yang mencurigakan. Perselingkuhannya dengan Zaki harus tetap tersembunyi. Untuk memastikan semuanya tetap aman, mereka segera berpisah sebelum kembali ke rumah masing-masing. Bella harus berperan sempurna, berpura-pura sebagai istri yang setia, dan sibuk mengurus rumah tangga sepanjang hari. Rasa takut menyelimutinya, namun ia tak punya pilihan lain selain terus menjalankan kebohongan ini. Sesampainya di rumah, Bella langsung membersihkan diri dengan tergesa-gesa. Tak boleh ada jejak yang tertinggal. Tak boleh ada celah bagi Aksa untuk mencurigainya. Setelah memastikan semuanya aman, ia pun menyusun alibi sempurna. Bi Ijah yang telah ia suap siap mendukung kebohongannya. Tak lama setelahnya, Aksa tiba di rumah bersama Amira. Ia langsung mencari Bella, merasa ada yang aneh karena teleponnya tak diangkat sejak dari pagi. Namun Bella dengan lihainya berpura-pura lelah, mengatakan bahwa ia sibuk mengurus rumah sepanjang hari. Kebucinan Aksa membuatnya kembali percaya tanpa curiga sedikit pun. Sementara itu, pagi hari di rumah keluarga Rahardian berlangsung seperti biasa. Setidaknya hingga Pak Bastian menyinggung hasil USG Bella. Dengan penuh antusias, ia menyatakan tak sabar menantikan hasil dari USG itu. Suasana di meja makan seketika berubah. Bella dan Aksa saling bertukar pandang, keduanya tegang. Kehamilan palsu Bella semakin sulit dipertahankan. Pak Bastian bukan orang yang mudah dibohongi, dan Bella tahu bahwa kebohongannya kini berada di ujung tanduk. Namun ia tetap berusaha meyakinkan semuanya. Memastikan bahwa kebohongan ini akan terus berjalan sesuai rencananya.
Di tempat lain, Galang menerima telepon dari Pak Agus, menawarkan pekerjaan sebagai supir profesional sekaligus bodyguard untuk Aksa Rahardian, di mana tugasnya adalah menemani dan memastikan asistennya bernama Amira tetap dalam keadaan aman. Mendengar nama itu, amarahnya langsung memuncak. Namun ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas. Dengan bekerja untuk keluarga Rahardian, ia bisa lebih mudah menyusun rencana balas dendamnya bersama Lian Bagaskara. Galang menerima pekerjaan itu dengan niat tersembunyi, menjadi musuh dalam selimut, menghancurkan Aksa dan keluarganya dari dalam. Namun di balik niat busuknya, ada perasaan lain yang tak bisa ia hindari. Galang sadar bahwa ini juga berarti ia akan lebih dekat dengan Amira, wanita yang masih ia cintai. Tapi keadaan ini berbeda. Amira tak lagi mengenalnya sebagai Galang, melainkan sebagai Arya Yuda, seorang supir yang dipekerjakan untuk menjaganya. Meski begitu, ia tetap berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi Amira, terutama dari ancaman yang datang dari Ibu Zora, Reno, dan Hilda. Galang harus menjalankan dua peran sekaligus, sebagai pelindung bagi Amira dan sekaligus penghancur bagi Aksa serta keluarganya. Dan Aksa tanpa sadar baru saja membawa musuh ke dalam rumahnya sendiri.